Badan Pusat Statistik menyebut ekonomi Indonesia pada triwulan 2025 mengalami pertumbuhan mencapai 5,12%. Pertumbuhan ini melebihi ekspektasi pasar, di mana pasar memperkirakan pertumbuhan hanya mencapai 4,8%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 4,04%. Sementara itu pemirsa, sejumlah ekonom menanggapi data pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Ya, meski menjadi tanda tanya, namun Istana menyatakan tetap percaya kepada data BPS. Stimulus pemerintah Presiden Prabowo menjadi salah satu alasan penguatan ekonomi. Beragam reaksi tersaji setelah BPS mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah tetap berpegangan dengan data BPS. Stimulus yang selama ini dikeluarkan pun dinilai mampu mendorong daya beli masyarakat. Kalau menurut pendapat kami tentu semua faktor berpengaruh di situ ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Namun sejumlah ekonom mempertanyakan dasar penetapan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Lantaran daya beli masyarakat saat ini dinilai pasar masih lemah. Efisiensi pun masih dilakukan di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi meskipun tumbuh 5,12% secara tahunan, tapi ada beberapa hal yang sepertinya mismatch ya. Misalnya antara pertumbuhan daya beli masyarakat ini kan sebenarnya masih rendah. Konsumsi rumah tangga masih di bawah angka 5%. Dan pasca Lebaran memang tidak ada pendorong konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi lagi. Pemerintah pun diminta untuk tingkatkan stimulus bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, industri manufaktur pun menjadi salah satu yang perlu diperhatikan, mengingat tarif impor AS akan berdampak langsung kepada dunia manufaktur. Ya, bisa meski Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi yang baik, miskinan tetap masih ditemukan, terutama di kota besar. Kita berhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari yang akan memberikan gambaran terkini dari warga Tambora yang saat ini menempati permukiman padat di Jakarta. Halo Ismalia, apa yang bisa Anda gambarkan dari kondisi warga di tempat Anda berada saat ini? Silakan. Ya, selamat pagi, Togi, Yasmin, dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana saya menggambarkan di sini saat ini, saya berada di salah satu kelurahan Jembatan 5 yang berada di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Saya berada di pemukiman padat penduduk yang memang kalau kita berbicara mengenai ekonomi, memang untuk setahun terakhir ini memang tadi kami sempat berbicara dengan beberapa warga di sini. Mereka memang mengalami cukup kesulitan ekonomi seperti itu, Yasmin, Togi. Dan di sini bisa dilihat untuk suasana di sini, kebetulan kami juga sedang berada di salah satu sekolah dasar. Ini memang banyak pedagang-pedagang juga di sini yang masih berjualan di sini untuk menunggu anak-anak sepulang sekolah. Yasmin dan juga Togi. Di sini juga kalau saya gambarkan juga di belakang sebelah sana ini langsung terhubung dengan kali, sehingga rumah-rumah di sini memang banyak langsung yang dekat dengan kali, sehingga jika memang kali itu meluap bisa saja air akan masuk ke rumah warga. Yasmin, Togi, ini saya coba akan mengajak Anda untuk berbincang kepada salah satu warga di sini, bagaimana apa yang dia rasakan
hidup di Jakarta selama setahun belakangan ini. Saat ini saya sedang bersama Ibu Nila, salah satu warga. Selamat siang Ibu Nila. Selamat siang. Ya, Ibu Nila, ini selama setahun terakhir bagaimana hidup di Jakarta itu seperti apa? Apakah semakin susah ataukah seperti apa, bisa dijelaskan Ibu Nila sebagai seorang warga Jakarta? Oh ya, kayaknya kalau tahun-tahun ini makin susah ya, kerjaan pun makin sulit, terus kita pendapatan pun makin kurang gitu kan. Nah anak-anak pun ya sekolah kayaknya makin kesulitan juga. Karena satu sisi kita kan anaknya di swasta ya, kayak buku apa gitu, transportasi itu yang bikin kita susah. Masalahnya kan sekarang ekonomi itu sulit banget deh pokoknya Maya. Untuk makan sehari-hari aja kita udah bersyukur gitu. Jadi mau kita tuh ya pemerintah mengutamakan warga gitu, melihat turun ke lapangan gimana sulitnya warga itu mencari nafkah atau mencari pekerjaan kayak gitu. Baik Ibu, ini kan banyaknya juga PHK massal dan juga susah juga untuk mencari lapangan pekerjaan. Lalu ada juga mungkin bahan pangan yang naik seperti itu. Apa menurut Ibu dari beberapa faktor tersebut yang paling bisa mempengaruhi kesusahan sekarang tuh apa Bu? Kayaknya kalau untuk kesulitan sekarang itu ya kita ya sebagai pekerja konveksi gitu ya. Nah mau kita itu kayak online itu tolong dikurangin, karena kan pemasukan online itu lebih mudah kayaknya ya untuk mencapai di toko-toko seperti biasa. Jadi kita itu kerja itu jadi untuk online cepat. Kalau untuk yang ini, yang untuk toko-toko kayaknya lambat, sepi juga di pertokoan gitu. Jadi kita maunya tuh ya pemerintah itu mengutamakan warga yang susah, jangan warga yang minimal ke atas gitu. Kayak kemarin pembagian sembako, beras gitu ya. Orang-orang yang harusnya mendapatkan nggak mendapatkan. Nah yang justru yang tingkat atas malah dapat gitu loh. Yang itu yang kita nggak ngerti. Apa menurut data dari RT atau dari pemerintah langsung atau dari apa, saya juga kurang tahu. Jadi pokoknya kesulitan kita banyak sekali tahun-tahun ini ya. Dari ekonomi untuk mencari pekerjaan, terus lapangan kerja juga sulit, untuk mencari nafkah untuk anak-anak pun sulit. Oke, baik Ibu, terakhir ini mungkinkah Ibu selain harapannya pemerintah turun langsung dan mengutamakan masyarakat menengah seperti itu ya, apakah mungkin Ibu ada harapan untuk pemerintah memberikan bantuan ataukah mungkin menyediakan lapangan pekerjaan lebih besar atau seperti apa Ibu? Oh ya, kita utamakan sih ini lapangan kerja deh ya. Kalau ada lapangan kerja kita mungkin mencari nafkah pun gampang ya. Kalau untuk yang lain ya itu utamanya itu aja. Yang lain-lain enggak. Ya. Ibu Nila, terima kasih banyak atas waktunya. Saya selalu Ibu. Ya, Yasmin, Togi, tadi kita baru saja mengobrol dengan salah satu warga di sini. Memang tadi kalau bisa saya rangkumkan, memang warga di sini cukup kesulitan mengenai masalah ekonomi seperti itu, dan juga mereka mengharapkan pemerintah bisa langsung terjun langsung melihat bagaimana rakyatnya di sini, dan juga mereka lebih mengharapkan untuk mendapatkan atau membuka lapangan pekerjaan lebih besar karena untuk mendapatkan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti itu. Kembali ke Anda, Togi dan juga Yasmin. Ya, itulah tadi ya bagaimana pendapat dari masyarakat Tambora ya. Terima kasih banyak Ismalia melaporkan langsung dari Kecamatan Tambora, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aksi protes pecah saat Satpol PP membongkar lapak PKL yang berdiri di atas saluran air di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Aksi protes dipicu petugas yang tidak memperhatikan instalasi kabel listrik yang jatuh terjuntai. Seorang warga protes dan memaki petugas saat proses pembongkaran lapak PKL di Jalan Kebon 200, Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Aksi protesnya dipicu petugas yang tidak memperhatikan instalasi kabel listrik milik warga yang jatuh terjuntai akibat terkena bangunan lapak PKL yang dirobohkan. Sebelumnya 15 lapak PKL dibongkar paksa menggunakan palu godam dan mesin pemotong pohon karena berdiri di atas saluran air. Selain itu juga keberadaan lapak ini juga kerap menjadi penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan. Sekaligus merupakan aspirasi masyarakat terhadap kesemrautan jalan Kebon 200 di belakang pasar Kamal. Kita sudah melakukan mekanisme yang benar ya. Pertama kita berikan surat pemberitahuan SP1, SP2 hingga SP3 dan Sementara itu pedagang yang lapaknya dibongkar hanya bisa pasrah.
Karena hingga kini belum ada pemberitahuan resmi apakah PKL yang ditertibkan akan direlokasi. Namun para PKL diharapkan untuk tidak kembali berjualan di lokasi yang sama. Pemirsa, KPK tetapkan 2 anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi program sosial Bank Indonesia. Uang korupsi digunakan untuk membangun bisnis pribadi. Pemirsa, Satori dan Heri Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR Bank Indonesia dan OJK. Bantuan sosial. Dalam penyelidikan, KPK menemukan aliran dana mencurigakan terkait dana CSR BI terhadap Satori dan juga Heri Gunawan. Uang hasil korupsi itu digunakan untuk membangun rumah makan, pembelian tanah, hingga pengadaan showroom kendaraan. Oke, terima kasih Mas Sabir. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Pemirsa, uang lebih dari 500 miliar rupiah di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjadi lokasi swafoto. Ya, uang setengah triliun tersebut merupakan sitaan kasus dugaan korupsi fasilitas pinjaman di Bank BUMN. Ya, tumpukan uang 506 miliar 150 juta ini menjadi daya tarik bagi para siswa dan mahasiswa magang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka tak ingin melewatkan momen ini dan melakukan foto dengan tumpukan uang. Uang setengah triliunan ini merupakan barang bukti perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank BRI senilai 1,3 triliun kepada 2 perusahaan swasta yakni PT BSS dan PT SAL. Menurut Asisten Pidana Khusus Kejati Sumatera Selatan, uang tunai senilai lebih dari 506 miliar ini merupakan hasil dari upaya pengembalian kerugian negara. Dari rilis sebelumnya sudah disebutkan bahwa estimasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar 1,3 triliun rupiah, sehingga dari penyitaan terhadap barang bukti tersebut dapat dilakukan penyelamatan keuangan negara hampir mencapai mendekati nilai 1 triliun rupiah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto usir secara halus awak media saat rapat terbatas pada Rabu kemarin. Ya, momen terjadi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani akan sampaikan RAPBN 2026 yang bersifat rahasia. Mengusirnya secara halus. Presiden Prabowo Subianto meminta awak media meninggalkan ruangan saat rapat terbatas kabinet pada Rabu 6 Agustus 2025. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2026. Namun Sri Mulyani sempat ragu karena RAPBN tersebut masih bersifat rahasia. Kami ingin menyampaikan rancangan APBN 2026. Namun karena ini adalah persiapan nota keuangan, Bapak, apakah pers masih ada di sini? Karena nanti Bapak tanggal 15 akan menyampaikan di depan DPR. Baik, terima kasih. Sahabat pers, sudah disiapkan makan dan minuman yang baik. Mengusirnya secara halus. Nota keuangan RAPBN 2026 akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025. Nota keuangan tersebut akan disampaikan dalam sidang tahunan MPR dan DPR pada 15 Agustus mendatang. Pemirsa, Istana kembali menegaskan tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ya, penegasan itu muncul pemirsa usai adanya orang yang tak berkeringat yang ngebet masuk kabinet.
Pujian Presiden Prabowo Subianto terhadap Menteri di Kabinet Merah Putih dalam ratas yang digelar 6 Agustus seakan mengakhiri spekulasi soal adanya reshuffle kabinet. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Prabowo menyatakan puas dengan kinerja menterinya. Tentunya saya ingin tidak berkomentar di situ ya, yang jelas prerogatif Presiden itu mutlak ya terkait dengan itu semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada progresnya real. Pernyataan AHY ini dikuatkan dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden yang menegaskan kabinet saat ini telah solid. Dalam setkap kemarin Pak Prabowo sempat menyinggung juga ada orang yang tidak berkeringat tapi ingin masuk ke kabinet. Ini mungkin siapa nih Pak? Atau dapat dari mana? Ada informasi Pak. Untuk yang tadi saya nggak bisa konfirmasi itu, ya. Silakan tanyakan kepada yang menyatakan. Tapi teman-teman, Presiden kemarin memang menyatakan hal ini, ya. Yang disampaikan Presiden adalah hari ini beliau merasakan kabinet sangat solid, ya. Kabinet sangat kompak dan beliau sebagai kapten kesebelasan mengucapkan terima kasih banyak atas soliditas, kerja keras dan kekompakan seluruh anggota kabinet. Jadi kita, ya, saya, teman-teman, hari ini ngambil kalimat Presiden yang itu saja, ya, kalimat Presiden yang itu saja. Tetap dalam kerangka bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Pernyataan Presiden yang bocor ke media itu seakan mempertegas bahwa tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Lantas, siapakah orang yang berkeringat yang ngebet masuk kabinet yang dimaksud Prabowo? Ya, pemirsa, Bupati dan PLT Sekda Kabupaten Pati, Jawa Tengah disoraki warga saat kirap budaya Hari Jadi Pati. Ya, dalam kirap, Bupati dan sang istri disoraki warga saat melintas dengan menggunakan kereta kuda dan pakaian adat Jawa. Masa yang menyemut di sekitaran alun-alun Pati ini tak hanya menyoraki Bupati dan istri, namun juga tertuju kepada PLT Sekda Pati Riyoso. Bupati Pati kian viral lantaran dinilai memberatkan masyarakat dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sebesar 250%. Ya itu tadi, gara-garanya kan ya, pemimpin yang seharusnya kan ya, tapi harus bermasyarakat. Tolong dibantu teman-teman. Gimana caranya mensejahterakan masyarakat, bukan malah dia itu seolah-olah itu dia itu apa namanya, Pati ini seorang bupati, harus ya itu anu tanggung ya, jangan. Ya, Bupati Pati ini Sudewo memohon permintaan maaf kepada warganya perihal perkataannya yang dinilai menentang masa untuk berdemo kenaikan pajak PBB dan perkotaan. Ya, Sudewo juga mengatakan tidak bermaksud untuk menantang warga. Bupati Pati Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang masa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dari pernyataan itu, Sudewo juga tidak bermaksud untuk menantang rakyat. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat.
Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyalurkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Tertipkan. Pak Polisi. Sebelumnya, aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di barat laut Simpang 5 Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Selain itu, pernyataan Bupati Pati sempat viral di media sosial terkait demo penolakan kenaikan PBB dan bangunan perkotaan dianggap menantang hingga membuat warga marah. Aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan? Ya yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bupati Pati Sudewo segera mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak 250%. Ahmad Lutfi menilai lonjakan pajak membebani masyarakat terutama petani dan warga pedesaan. Satu, prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, nah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Terus disosialisasikan secara masif, sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu semua adalah untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat. Ya, sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung akan buat lapangan padel di 3 taman yang terintegrasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kabar baik bagi warga Jakarta, pemirsa, yang bisa berolahraga padel secara gratis. Pramono Anung akan membuat lapangan padel yang bisa diakses secara cuma-cuma oleh warga Jakarta. Pramono pun menyempatkan diri untuk mengecek lokasi yang nantinya akan menjadi lapangan padel. Meski gratis, namun Gubernur Jakarta tetap mengenakan pajak untuk olahraga padel. Lantaran pajak olahraga sudah tercantum dalam undang-undang. Dan disitulah kemudian kita berikan kesempatan orang untuk berolahraga. Kita buatkan, kebetulan banyak orang, kita buatkan lapangan padel. Ya, kalau sekarang ini di mana-mana kan mahal sekali. Saya tadi bilang sama Pak Wali, saya bilang sama Kepala Dinas Pertamanan, untuk taman di sini yang mau main padel gratis. Tapi alatnya bawa sendiri. Alatnya bawa sendiri gratis. Supaya apa? Semua orang mempunyai kesempatan untuk berolahraga. Ini kan olahraga yang lagi top banget, Gus, dan mahal banget. Padahal semua olahraga kan dikenakan pajak. Ketika dikenakan pajak, ribut banget. Tapi ya nggak apa-apa, saya namanya gubernur, diributin ya tetap aja jalan. Kan ini menjalankan undang-undang. Krisis kelaparan di Gaza kian memprihatinkan. Ya, warga menangis karena takut tidak mendapat makanan dan harus kembali menahan lapar. Bisa pemandangan warga Gaza yang menangis histeris saat mengantri bantuan makanan dari dapur relawan menjadi pandangan sehari-hari. Warga khawatir tidak bisa membawa pulang semangkuk makanan untuk keluarganya di rumah. Rumah sakit Gaza mencatat sedikitnya 8 orang tewas akibat kelaparan dalam 24 jam. Jumlah warga yang meninggal dunia karena malnutrisi menjadi 188 orang.
Ya, di tengah upaya dunia internasional membantu warga Gaza yang kelaparan, Israel justru berupaya mempersulit bantuan dengan menghambat dan menarik pajak dari setiap truk yang melintas. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang pemirsa bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan juga Rosalinjo. Saya Yasmin Rania. Dan saya Togi Sinaga pamit undur diri. Selamat beraktivitas and have a great weekend. Bye-bye. Sejumlah warga Israel memblokade perjalanan 30 truk bantuan kemanusiaan dari Yordania yang akan dikirim ke jalur Gaza. Para pemukim ilegal ini menutup jalan Trans Yordania Palestina dengan barikade rantai manusia sambil menyanyikan slogan-slogan anti Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, warga Israel ini juga melempari batu hingga merusak 4 truk bantuan. Di tempat lain, pemukim ilegal Israel juga menjarah dan merusak sejumlah truk berisi bantuan kemanusiaan. Paket-paket makanan yang terbungkus rapi rusak hingga tercecer di jalanan. Pihak keamanan Israel membiarkan ulah vandalisme yang dilakukan rakyatnya. Selain warganya, pemerintah Israel juga mencoba mempersulit bantuan dengan cara menarik pajak bea masuk sebesar $300 hingga $400 untuk setiap truk yang membawa bantuan kemanusiaan. Juru bicara pemerintah Yordania Muhammad Amomani memprotes kebijakan Israel ini dengan menyebutnya sebagai upaya dengan sengaja menghalangi upaya menyelamatkan warga Gaza dari kelaparan. Sejumlah